Judul videonya juga kayak berak lagi lo kalau lihat kayak, wow, Fanny ketemu pocong, anunya tegang. Ya. Gue bakal nonton kalau misalkan judulnya, wow, Fanny ketemu pocong, anunya terbang. Nah, itu baru gue tonton. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini kita bakal ngebahas beberapa hal yang lagi rame diomongin selama seminggu ke belakang. Mungkin bakal ada beberapanya yang agak terlambat buat diomongin, tapi ya terlambat dikit juga tidak ada masalah. Karena seperti yang kita tahu bersama, tidak ada kata terlambat untuk memisuhi dunia. Bukankah begitu, wahai calon jenazah sekalian? Bahasan kali ini mulai dari ikan cupang yang dijadiin peyek sampai kecurangan yang sempat terjadi waktu flash sale 11.11 kemarin. Seperti yang kita tahu bersama, orang-orang di Indonesia itu ajaib-ajaib. Kelakuannya kadang lucu-lucu buat dilihat gitu, buat dikata-katain bersama, enggak dikata-katain, buat dilihat dan dikomentari lah. Orang saking lucunya aja sampai ada channel YouTube yang ngebikin video pocong. Jadi ada channel YouTube ngebikin video pocong, dan pocongnya sendiri dibikin seolah-olah punya titit. Terus titit si pocong ini dipegang-pegang sama yang jadi host di video itu. Judul videonya juga kayak berak lagi lo kalau lihat kayak, wow, Fanny ketemu pocong, anunya tegang. Ya. Gue bakal nonton kalau misalkan judulnya, wow, Fanny ketemu pocong, anunya terbang. Nah, itu baru gue tonton. Terbang gitu anjing. Emang kadang tuh orang kalau udah mentok tuh ide apapun bakal dijadiin aja gitu. Jadi kayak mereka mungkin udah bingung gitu, kayak wah, pocong, kuntilanak, genderuwo, udah apalagi ya, pocong aja kasih titit gitu. Kenapa nggak tititnya taruh di jidat biar seru sekalian tuh. Itu jatuhnya wadaw banget gitu loh, masa segala pocong dikasih titit. Itu gua rasa orang yang ada di balik kostum pocong itu tuh insecure tau. Kayak orang yang di dalam pocong tuh kayak, anjing, kok punya gue jadi gede banget gitu. Perasaan punya gue yang asli setengahnya nggak nyampe dah. Anyway, saking lucunya kelakuan warga negara kita, ada orang nih yang sampai ngebikin peyek aja nih pakai ikan cupang. Gini, kita samakan dulu nih pemikiran kita. Lu tahu peyek kan? Peyek aja gitu yang biasa kita temuin di warteg, di rumah makan Padang gitu. Peyek aja, cuma ini make ikan cupang. Gue inget di video gue beberapa waktu lalu sempat ada bahasan yang ngebawa-bawa tentang perkara ikan cupang. Dan bener aja gitu, kayak sekarang tuh perkara ikan cupang jadi rame banget nih. Banyak banget yang jualan, yang budidaya, yang melihara segala macem kan. Apalagi kalau kita lihat-lihat, harga ikan cupang hias itu juga lumayan kan gitu. Dari yang paling murah tuh kayak ada yang ceban 20 gocap gitu, sampai yang paling tinggi tuh ada yang bahkan sampai 20 juta harganya. Emak gua aja kemarin tiba-tiba melihara ikan cupang, anjing, beli dari orang 200.000. Coba pusing kan. Pusing jadi gue tuh, emang keluarga gua rada random, makanya anaknya begini. Nah, di antara semua cupang-cupangan itu tiba-tiba ada orang yang entah ngedapetin wangsit dari mana, punya niatan buat ngegoreng ikan cupang. Gokil. Nih, lu tau gak sih, yang gue lihat tuh kayak gue curiga yang ngegoreng cupang ini adalah ibu-ibu dah gitu. Maksudnya ibu-ibu yang kesel aja gitu, karena keseringan ngelihat suaminya ngurusin cupang mulu. Akhirnya cupangnya digorengnya, cupang mulu diurusin. Punya laki cupang mulu diurusin, bininya diajak ke Alfamart aja kagak gitu. Ke Alfamart dong bang, beli piatos ya. Kelucuan lainnya yang gak kalah mantep juga adalah ini. Sebuah video yang ngasih lihat sekumpulan bapak-bapak yang lagi transaksi. Gimana sih nadanya gak gitu. Kelucuan lainnya kenapa ngeblank aja. Kelucuan lainnya yang gak kalah mantep juga adalah ini.
sebuah video yang ngasih lihat sekumpulan bapak-bapak yang lagi transaksi. Cuma transaksinya di sini lain daripada yang lain, yaitu ada tanaman ditukar sama mobil. Video ini pertama kali diupload di IG Medsos Kediri, dan sesuai nama IG-nya, kejadian ini terjadi di, bisa kita lihat di situ ada beberapa tanaman hias dengan beberapa jenis gitu. Cuma yang paling kelihatan itu ada Philodendron Celom gitu, yang biasa dipanggil dengan kembang pilo, sama Caladium gitu. Gue sempat ngelihat harga-harga tanaman ini sih di marketplace, dan ternyata ya emang harga tanaman itu tuh nggak murah gitu, kayak rada-rada mahal gitu. Bisa ada yang harganya sampai jutaan bahkan. Cuma yang jadi pertanyaan gue adalah, apa bener tanaman bisa dibarter sama mobil? Dan mobilnya juga Avanza loh gitu, yang kasarnya ada ratusan juta gitu. Nih bro, nih kalau emang bener ada orang yang mau nuker mobil sama tanaman, gue yakin nantinya kasus curanman bakal marak terjadi nih tuh. Curanman, pencurian tanaman. Soalnya ya di Discord gue kemarin, di Discord gue sempat ada yang cerita kalau apa, entah dia atau tetangganya gitu, tanamannya tuh diambil orang gitu, tanamannya diambil orang. Gue nggak tahu sih, mungkin orang yang ngambil tanaman itu sekarang udah punya mobil banyak, kita nggak tahu juga gitu. Sekarang nggak ada men orang nyolong mobil tuh, nggak ada, adanya orang nyolong tanaman, nah buat ditukar mobil ya gitu. Yang jadi pertanyaan gue lagi ya, apa bener harga tanamannya sendiri semahal itu? Kalau bener tanamannya bisa ngebeli mobil, ya gue berhenti jadi YouTuber aja. Ngapain jadi YouTuber, bangsat, ketahuan gue nandur tanaman hias di kebun no, biar kaya gue sekalian. Apa sih? Masa semahal itu gitu? Berapa sih Avanza yang baru? Kayak sekitar 200 sampai 300 juta enggak sih? Ya itu second lah, katakanlah second 200 juta ada lah gitu. Tanaman mana 200 juta anjing? Kalaupun daunnya duit juga kayaknya nggak 200 juta amat ya, gila. Cuma gini, gua emang nggak tahu banyak tentang perkara tanaman-tanaman kayak gitu, tapi boleh dong gua curiga. Soalnya tetap ada kemungkinan kalau video ini sengaja dibikin cuma buat gimmick doang gitu. Jadi dibikin seolah-olah value dari tanaman-tanaman itu mahal, yang katakanlah seharga mobil lah gitu, biar harga dari tanamannya sendiri bisa naik. Nah nanti kalau harganya udah naik, supply-nya tuh bakal dibanyakin, tanamannya tuh bakal dibudidayain yang banyak gitu, baru dijual, kan untung banyak kan. Jadi kayak ya udah cuan gitu, kayak biar harganya kelihatan mahal aja, kemudian beli mobil tukar lagi sama tanaman gitu terus sampai meninggal lu, sampai jidat lu pindah ke jidat temen lu ya. Coba gue nggak tahu juga sih, mungkin lu yang paham sama dunia tanaman, khususnya tanaman hias lah gitu, bisa komen aja di bawah. Bantulah kami saudara-saudaramu yang awam ini gitu. Takutnya nanti ada orang udah beli tanaman hias beginian harganya 20 juta, ternyata harga aslinya cuma 20.000. Ya elah, sian. Dan itu mahal di potnya doang, anjing, pot 15.000 bang. Lalu bahasan yang terakhir adalah tentang diskon 11.11 beberapa waktu lalu, yang sempat ramai banget jadi bahasan, yang mana ini mungkin akan jadi PR buat lulus kalian yang masih pengen ngejar flash sale. Tapi sebelum itu, gue mau nanya, apakah lu ngejar diskon 11.11 kemarin? Hah? Apakah lu pada akhirnya ngebeli barang-barang murah yang padahal nggak tahu gunanya buat apa? Dan apakah ada di antara lu yang ngejar big sale pas 0000 demi ngedapetin barang-barang mahal tapi nggak dapet juga? Kalau iya, sorry banget nih. Gua hadir di sini ngebawain kabar buruk, di mana kayaknya lu nggak bakal ngedapetin apapun yang lu harapin dari big sale dengan harga semurah itu, karena semuanya bakal diambil sama orang-orang semacam ini. Di 11.11 kemarin kan big diskon tuh, apa kayak diskon gede. Big diskon gede, bagus. Kayak diskonnya gede-gedean banget lah gitu, kayak barang-barang mahal kayak iPhone contohnya, yang harga aslinya tuh kayak sekitar 7 sampai 10 juta, di big sale, di flash sale dimurahin harganya, di diskon
jadi cuma 111.000. Tentu orang berbondong-bondong dong. Wah, berbondong-bondong dong buat ngedapetin iPhone itu. Jadi kayak tipikal orang-orang BPJS saja. Budget pas-pasan, jiwa sosial media, jiwa sosialita maksudnya. Sayangnya, di tengah banyak orang yang mengusahakan diskonan iPhone dan barang-barang mahal lainnya itu, ada orang-orang yang hadir dan make bot supaya bisa ngedapetin barang-barang itu secara otomatis. Jadi cara mainnya adalah ya mereka tinggal nunggu botnya aja bekerja gitu. Nanti dimasukin ke keranjang, bahkan ada yang bisa langsung dibayar dan void lah gitu, barang tahu-tahu udah diorder dan nantinya bakal nyampe ke rumah dia. Sebenarnya cara mereka make bot ini tuh harus gue akuin cukup pintar gitu, dan gue yakin juga ada usaha yang harus mereka keluarin buat belajar dan ngebikin itu semua. Cuma yang ngebikin orang-orang kesel adalah cara itu jelas-jelas curang. Ada larangannya kok di syarat dan ketentuan Shopee-nya sendiri gitu. Jadi ada salah satu aturan yang bilang pengguna dilarang menciptakan dan atau menggunakan alat, perangkat, dan atau fitur yang bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem Shopee. Termasuk namun tidak terbatas pada, ini ada salah satunya, kegiatan otomatis dalam transaksi. Dari kemarin yang bikin orang-orang yang menyulut kekesalan netizen tuh sebenarnya sederhana gitu. Kayak coba bayangin, ada banyak orang nih gitu yang katakanlah merjuangin impian mereka buat ngedapetin barang-barang itu. Tapi akhirnya dihadapin kenyataan kalau impian mereka itu ya ternyata nggak bakal kesampaian gitu, karena ada orang-orang kayak gini. Ya mungkin bisa gitu, tapi ya bener-bener susah gitu loh, kayak kemungkinannya udah 1 banding sekian gitu. Karena ya sangat amat tidak adil gitu buat jari orang main cepet-cepetan sama bot yang kayak hitungan detik tuh selesai. Gue sempat ngeliatin video-videonya kan, kayak perjuangan orang-orang ngedapetin flash sale kayak gini. Mereka mesti nyiapin komputer, HP maknya, HP tetangga, HP Pak RT, semuanya diambil gitu buat buka Shopee. Ayo refresh. Pas masukin ke keranjang tidak ada stok, ya mati, sedih banget cuy. Yang ngebikin netizen makin kesel adalah ada akun-akun yang make bot. Jadi kayak akun ini adalah akun orang-orang yang beli make bot itu, tapi ngomong memamerkan keberhasilan mereka ngedapetin iPhone, emas, dan barang-barang lainnya itu dengan kayak kesombongan yang luar biasa gitu. Kayak gimana nih rasanya nggak dapat flash sale nih, gue dapet gitu, makanya pakai bot, something like that gitu ya. Orang-orang ngelihat itu malah jadi makin kesel lah gitu. Jadinya tuh kayak seolah-olah mereka bangga gitu sama kemenangan dengan cara curang mereka. Mana ada salah satu orang nih nge-tweet di Twitter, oke, saya mau cerita banyak yang DM. Oke, saya mau cerita nih sekolah makanya biar ada koma hidup lu goblok. Oke, saya mau cerita saja. Banyak yang DM protes atau nggak terima. Sebenarnya ini masih wajar sih. Orang juga belinya sama-sama lewat Shopee, uang kita sendiri, bayarnya pun juga sama, tidak kurang atau lebih. Lah kan yang buat flash sale pihak Shopee, tidak ada larangan, hanya caranya aja yang beda. Jadi jangan salahin kita yang pakai bot, pihak Shopee-nya aja ke depannya harus diperbaiki sistemnya. Gimana biar tidak bisa bot masuk aja. Kayak lu berhasil maling rumah orang gitu, terus tiba-tiba kayak yang, siapa suruh lu keamanan enggak bener? Apaan sih lu goblok. Udah Bambang, udah jelas cara lu kagak ngikut aturan ya. Kenapa lu malah nyari-nyari pembenaran kayak Meeng lu tahu gak Meeng? Nah, tetangga gue kayak anjing lah gue nih. Analoginya tuh kayak apa ya? Kayak orang-orang balapan lari aja gitu. Tapi lu tiba-tiba nongol naik NMAX gitu. NMAX-nya dibawa sama Usain Bolt. Udah cepet, makin cepet gitu. Coba ya orang-orang pada kalah lalu nyampe duluan gitu. Masalahnya itu dia juga ngomong kayak, jadi jangan salahin kita yang pakai cara bot deh. Berarti banyak dong orang yang pakai bot. Berarti orang-orang kayak gini berseliweran di mana-mana dong. Kalau banyak ya berarti selamanya orang-orang yang berjuangin diskon yang modal pakai tangan doang itu ya bakal cuma punya kemungkinan kecil buat menang gitu. Ya lawannya mereka. Apa-apaan nih? Curang lah. Nggak adil gitu. Tapi kabar akhir yang gue dapat, kabar yang apa ya,
penyelesaiannya gitu adalah semua transaksi flash sale yang make bot itu langsung dianggap nggak valid sama pihak Shopee-nya dan langsung dibatalin gitu aja gitu. Jadi ya mungkin itu kayak apa ya, jadi kita bisa nyukurin orang-orang kayak gitu, kayak syukurin, mampus lu main curang, gagal kan lu, goblok, nggak jadi kan lu dapet iPhone nih, makan tuh bayem. Anjing apaan sih. Yang jadi pertanyaan gue sekarang adalah, apakah HP-HP yang nggak valid itu bakal dijual dengan metode flash sale lainnya gitu? Karena kan berarti dengan fraud gitu, dengan nggak valid itu ya berarti kayak kebanyakan iPhone yang katanya di flash sale itu nggak keluar dong gitu, nggak nyampe ke tangan orang yang beli dong. Gimana jadinya gagal dong, maksudnya acara flash sale mereka gagal dong, udah nggak ada lagi gitu. Dan ya gimana, apakah mungkin mau ditaruh di 12 atau di Januari 1 Februari 2 dilempar terus sampai akhirnya Dajjal turun ke bumi ya, duduk di warteg dijemput di tapi gini deh, yang pasti kayaknya pihak Shopee atau e-commerce manapun deh kayaknya mesti lebih galak sih sama yang kayak ginian gitu. Karena ya orang-orang kemungkinan besar malah jadi males lah kalau misalkan ngikut flash sale tapi lawannya bot atau yang semacam itu, kan capek juga gitu. Jadi kita merjuangin sesuatu yang fana jadinya buat apa? Karena kasihan gitu, orang-orang nanti antusiasmenya hilang dan malah jadi nggak laku lagi. Apa event-event yang mereka lakuin malah takutnya nggak laku lagi. Jadi ya itu aja. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kalian para penikmat diskonan masih semangat sama promo yang bakal datang di 12 nanti? Soalnya di YouTube udah banyak nih iklan e-commerce yang 12 ya elah, masih sebulan lagi ya udah mulai iklan ya banget. Semoga lo masih punya niatan untuk ngikutin diskon gede-gedean itu, karena pun teman-teman gue juga seneng gitu buat nyari-nyari diskonan kayak gini. Tapi ya tetap aja mesti hati-hati gitu. Soalnya kalau lo lihat sosial media si orang-orang yang make bot tadi tuh kayak udah pada bilang kayak persiapan buat 12 gitu. Jadi gimana nih pendapat lu tentang perkara ini gitu, atau perkara-perkara sebelumnya juga deh. Lu bisa tulis saya di kolom komentar di bawah. Lu bisa ngobrol, debat di bawah, silahkan, tidak apa-apa. Dan lu bisa juga subscribe channel ini kalau misalkan lu masih mau dengar updatean yang kayak gini lagi. Like, share, segala macam. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Di video selanjutnya kita bakal ngebahas itu kemarin apa, ada orang disasarin ke hutan sama setan, coba. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dah. Gue masih kepikiran titit. Enggak, maksudnya kepikiran pocong tadi. Kok titit sih? Aneh banget ya denger ya. Aduh, gue kepikiran titit nih. Apaan sih lo anjing, aneh lu. Atau gue curiga titit itu dapat dari sebelah Shopee gitu, dan orang yang beli titit itu pakai bot. I don't know man, fuck. Kalau ada SJW dunia pocong bagus nih. Kayak dibawa ke pengadilan gitu. Terus dikasih MOU nih tidak sesuai dengan perjanjian. Anjing, enggak jadi, cabut gue. Bye, thank you.